Aku kenal dengan kakak ipar semalam. Aku sial sekali. Semalam aku malah keracunan. Untung ada kakak ipar yang menolongku. Tang Xinyi pun terkejut dan menjawab. Keracunan. Xiu berkata sambil menjelaskan ke Tang Xinyi. Ilmu pengobatan kakak ipar sangat hebat. Aku hanya ditusuk beberapa jarum akupuntur. Lalu sudah sembuh. Tang Xinyi menjawab. Akupuntur bisa menetralkan racun. Tentu saja bisa. Ilmu pengobatan tradisional Tiongkok menggunakan jarum. Bisa menutrisi dan memberikan. Pertama, gunakan metode pembersihan untuk mengeluarkan racun. Kemudian, gunakan metode menutrisi untuk memperkuat energi. Lalu sudah sembuh. Ucap Su Haoran sambil menjelaskan ke Tang Xinyi. Tang Xinyi berkata, apa gurumu yang mengajarkan juga? Xiu bertanya ke Su Haoran. Kakak ipar, gurumu pasti orang yang sangat hebat kan? Su Haoran menjawab, guruku tentu saja hebat. Ayah Xinyi bahkan memanggil guruku Dewa. Xiu teringat akan sesuatu dan berkata, oh iya, Kak Xinyi. Putri dari Jenderal Kuyef dari negara E yang bernama Kumifa menderita penyakit sakit kepala yang aneh. Sekarang, dia sedang dirawat di kota Songshan. Dokter Jenius Song dari rumah sakit Baohe juga tidak bisa mengobatinya. Bagaimana kalau biarkan kakak ipar mencobanya saja? Tang Xinyi pun berkata, Ku Fei adalah orang besar yang memiliki kekuasaan di negara E. Dia punya kekayaan yang sangat besar di luar negeri. Jika bisa menyembuhkan putrinya, mungkin saja grup Tang masih ada kesempatan untuk bekerja sama dengannya. Su Haoran pun menjawab sambil menjelaskan. Bukan hanya itu saja. Ku Fei juga memiliki sebuah kelompok tentara bayaran dengan kode nama Destroyer di luar negeri. Anggotanya sampai ribuan. Ku Fei memiliki posisi yang tinggi di dunia politik, bisnis dan dunia bawah tanah. Jika menjalin hubungan yang baik dengannya, keamanan bisnis grup Tang di luar negeri pasti sudah terjamin. Xiu dan Tang Xinyi terkejut. Kenapa kamu tahu banyak hal tentang Ku Fei? Su Haoran pun menjawab, kalau aku bilang aku kenal dekat dengan Ku Fei, apa kalian percaya? Tang Xinyi dan Xiu pun seakan-akan tak percaya atas perkataan Su Haoran. Beberapa jam berlalu Su Haoran, Tang Xinyi dan Xiu pergi berkunjung di kediaman Putri Ku Fei. Putri Ku Fei pun menyambut kedatangan mereka dan berkata, ternyata Tuan Su masih begitu muda. Apa kamu benar-benar bisa mengobatiku? Su Haoran menjawab, selama itu penyakit, pasti bisa disembuhkan. Biarkan aku melihatnya dulu. Seseorang berteriak, Su Haoran, apa kamu tahu identitas dari Nona Kumifa? Bahkan ayahku tidak menjamin bisa menyembuhkan. Apa kamu bisa? Ucap Song Xiaobao kepada Su Haoran. Beberapa petinggi kalangan atas pun terdiam. Su Haoran pun tertawa sambil berkata, karena ayahmu tidak bisa, apa masih tidak tahu malu memanggil dirinya Dokter Jenius? Song Xiaobao berkata sambil terkejut marah. Kamu, bajingan kamu terlalu tidak tahu aturan. Nona Kumifa adalah pasien dari rumah sakit Baohe kami. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan dia, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Su Haoran menjawab dengan santainya. Kamu ingin penjelasan apa? Song Xiaobao berkata, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, kamu harus minta maaf secara terbuka kepada rumah sakit Baohe dan memberikan kompensasi. Keluarkan 50% saham grup Tang pada kota logistik Asia Timur. Apa kamu berani? Tang Xinyi dan Xiu pun terkejut. Mereka pun berkata, keterlaluan sekali. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Dasar tidak tahu malu. Su Haoran pun mererai mereka berdua dan berkata, jika aku sudah menyembuhkan Kumifa, bagaimana dengan kalian? Song Xiaobao dan ayahnya pun terkejut. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja langsung. Ucap Dokter Jenius Song ke Su Haoran. Su Haoran pun mengajukan keinginannya. Baik, karena Dokter Jenius Song sudah berbicara. Kalau begitu aku terus terang saja. Hari ini kalian membuat situasi sebesar ini.
Bukankah karena ingin mengambil keuntungan dari grup Tang? Para petinggi pun terdiam dan berkata di dalam hati, kami juga tidak menyangka Dr. Genius Song memiliki niat seperti ini. Su Haoran berkata kepada Dr. Genius Song, jika aku sudah menyembuhkan Kumifa, kalian berikan rumah sakit Baohe kepadaku dan kalian tinggalkan kota Songshan. Kebetulan, aku juga ingin membuka sebuah rumah sakit. Aku akan menyebutnya menjadi rumah sakit Haoran saja. Song Xiaobao pun berteriak sambil berkata, apa, kamu menginginkan rumah sakit Baohe? Juga ingin kami pergi. Keberanianmu besar sekali. Baik. Menggunakan rumah sakit Baohe untuk bertaruh dengan saham 50% kota logistik Asia Timur sangat sesuai. Aku setuju, ucap Dr. Genius Song kepada Su Haoran. Setelah itu Su Haoran memulai memeriksa keadaan Kumifa. Ia pun berkata di dalam hati, aneh, tubuhnya sangat lemah. Tapi, seketika itu ia mengaktifkan mata langitnya. Aku bukan ingin mengambil keuntungan darimu, melainkan aku perlu memeriksa penyebab penyakitnya lebih dalam, dengan melihat bagian dalam tubuhmu. Omong-omong, perkembangan tubuh orang Rusia sangat bagus. Sambil menahan hasrat mesumnya, Su Haoran menyadari akan sesuatu benda yang berada di leher Kumifa. Ini adalah jarum tipis, di belakang batang otaknya. Licik sekali. Su Haoran pun bertanya ke Kumifa. Penyanyi sakit kepalamu mulai 1 tahun yang lalu kan? Kumifa pun terkejut dan menjawab. Iya. Su Haoran bertanya. Sakit kepalamu selalu kambuh pukul 4 hingga 5 subuh. Benar kan? Kumifa menjawab. Benar. Bagaimana kamu bisa tahu? Setiap pagi, kepalaku sakit sampai 3 bisa tertidur. Su Haoran mengajukan pertanyaan lagi. Kamu pernah berinteraksi dengan siapa 1 tahun yang lalu? Maksudku orang yang tidak terlalu kamu kenal. 1 tahun yang lalu, ayahku mengundang seseorang tabib yang sangat terkenal dari Nanyang ke rumah. Dia juga mendoakanku, ucap Kumifa ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, ternyata begitu. Kumifa bertanya ke Su Haoran, apa penyakitku ada hubungannya dengan orang Nanyang itu? Su Haoran pun menjawab, aku tidak bisa bilang ada atau tidak. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengobati. Setiap proses pengobatannya akan terasa sedikit sakit. Kamu harus menahannya sedikit. Jika kamu setuju, aku akan mengobatimu sekarang. Kumifa pun terlihat sangat senang dan berkata, boleh. Cepat lakukan saja. Wah, kakak ipar hebat sekali. Ucap Siyu ke Su Haoran. Beberapa petinggi pun berkata, ini sudah terlalu hebat kan? Memeriksa nadi dari ilmu pengobatan tradisional Tiongkok juga bisa sedetail ini. Bocah ini pasti dewa dari ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Song Xiaobao berkata kepada ayahnya, ayah, ini, jangan panik. Kumifa sendiri tidak tahu apa penyakit yang dia derita. Bagaimana bisa bocah ini menyembuhkannya? Ucap Dr. Genius Song ke putranya. Su Haoran menyiapkan 1 buah jarum perak dan menancapkan ke atas kepala Kumifa. Ia pun terus menancapkan beberapa jarum perak lagi. Tang Xinyi pun berkata, menegangkan sekali. Kakak ipar semangat, ucap Siyu ke Su Haoran. Beberapa jarum pun tertancap di kepala Kumifa. Ia pun kelihatan kesakitan sampai meneteskan air mata. Song Xiaobao pun berkata, apa yang dia lakukan, walaupun tidak tahu dari mana jarumnya itu. Bukankah ini aku puntur? Tidak terjadi apapun. Dia ingin membuat permainan untuk menipu kita. Bagaimanapun ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ayah sekalipun. Dr. Genius Song menunjuk ke arah Su Haoran sambil bergetar. Ia pun berteriak, metode jarum 7 bintang. Bagaimana dia bisa? Bukankah metode jarum ini sejak awal sudah musnah? Para petinggi pun bertanya, apa itu metode jarum 7 bintang? Apa metode jarum ini sangat luar biasa? Dr. Genius Song pun menjelaskan tentang metode jarum 7 bintang itu.
Kitab paling awal untuk ilmu pengobatan tradisional Tiongkok adalah Kitab Kaisar Kuning Dalam. Semua orang yang belajar pengobatan mengetahuinya. Sebenarnya, masih ada satu yang lebih tinggi, yaitu Kitab Kaisar Kuning Luar. Hanya saja sudah musnah. Metode jarum 7 bintang adalah keterampilan terhebat dari dalam kitab luar. Orang memiliki 7 emosi yang bisa menyebabkan luka. Langit memiliki 7 bintang untuk menentukan biduk. Metode jarum ini seharusnya sejak awal sudah hilang bersama dengan kitab Kaisar Kuning Luar. Kenapa dia bisa? Seorang petinggi pun berkata, kalau begitu, Tuan Su barulah dokter jenius yang sesungguhnya. Walaupun tidak mengerti, tapi sepertinya sangat hebat. Ucap Siu. Su Haoran pun memutar-mutar jarum yang ada di kepala Kumifa. Ia pun berkata, Dokter Jenius Song, aku juga bukan orang yang hanya menyimpan hal baik sendiri. Apa kamu ingin belajar? Dokter Jenius Song menjawab, aku ingin belajar. Apa kamu bersedia mengajariku? Sambil menganggukkan kepalanya, terlihat suatu gerakan di leher Kumifa. Sudah akan keluar, ucap Su Haoran di dalam hati. Su Haoran pun berkata, pergi. Ambilkan semangkuk air dingin. Baik, baik, ucap Dokter Jenius Song sambil lari. Su Haoran mengeluarkan sebuah benda dari leher Kumifa. Ia memasukkan benda itu ke mangkok yang terisi air. Ia pun berkata, sudah lihat, ini adalah penyebab penyakitmu. Aku menggunakan jarum untuk mengeluarkannya dari dalam kepalamu. Astaga, ini jarum, atau parasit, ucap Kumifa sambil terkejut. Beberapa petinggi pun mendekat dan melihat. Mereka berpendapat, aku lihat seperti parasit. Bentuknya lunak tadi. Setelah dimasukkan ke air dingin, dia langsung membeku dan mengeras. Aku lihat mirip jarum. Rasanya seperti benda logam. Menurutku, semua perkataan kalian benar. Kumifa berkata di dalam hati. Sejak kapan kalian datang? Siu bertanya ke Su Haoran. Kakak ipar, ini benda apa sebenarnya? Semua orang pun pada kebingungan melihat benda apa itu. Su Haoran pun mengambil benda itu dan menjelaskan ke semuanya. Ini adalah jarum bulu. Dia sangat sensitif dengan perubahan suhu. Jadi, saat dimasukkan ke tubuh manusia, dia akan menjadi lunak. Kumifa ditusuk oleh jarum seperti ini dari bagian bawah batang kepalanya, sehingga mempengaruhi saraf otaknya. Jadinya, dia banyak bermimpi dan disertai sakit kepala. Sekarang sudah dikeluarkan. Penyakitnya sudah disembuhkan. Tuan Su, terima kasih padamu. Sambil berlari memeluk Su Haoran dan menciumnya. Su Haoran pun berkata di dalam hati, aku ini dicium paksa oleh wanita cantik Rusia. Orang kulit putih benar-benar terbuka sekali. Kumifa berkata ke Su Haoran, perasaanku sekarang sangat bahagia. Rasanya seluruh tubuhku sangat ringan. Tentu saja, ucap Su Haoran. Terlihat Tang Xinyi cemburu melihat Su Haoran dipeluk dan dicium oleh Kumifa.